Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sekarang berubah dari kelas ke e-learning gitu ya. Materi ini adalah materi terakhir sesuai pertemuan kita, sesuai jadwal yang sudah saya agendakan, bahwa ini adalah pertemuan bagi saya menerangkan adalah ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu ya. Akan kita mulai dari awal ya. Jadi Indonesia memiliki huruf A, I, U, E, O sebagai vokal ya. Kemudian memiliki huruf konsonan. Ada berapa ya huruf konsonan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Indonesia memiliki 21 huruf konsonan dan 5 vokal. Jadi berbeda dengan bahasa asing gitu ya. Ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang khas Indonesia, berbeda dengan bahasa Inggris gitu. Kemudian huruf bahasa Indonesia memiliki huruf diftong dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Kenapa kita belajar huruf diftong ini? Karena kita kita memulai dari A few minutes later. huruf diftong itu soalnya itu terdiri misalnya gitu. Misalnya yaitu misalnya ada bunyi kemudian dibagi berapa suku kata. Misalnya tahu, ta-au gitu ya. Terus bau, ba-au gitu ya. Kemudian amboy, itu amboy gitu ya. Jadi itu jadi diftong ini sangat diperlukan dalam pengucapan, pendengaran, kemudian turun menjadi sebuah pemahaman kata gitu ya. Jadi sangat penting ini untuk pembelajaran kelas 1. Kemudian setelah mengetahui diftong, jadi biasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini gitu ya, anak itu ada sistem yang namanya A, I, U, E, O yang dimulai dari pengenalan huruf vokal ya. Kita ulang lagi dari sini ya. Jadi anak-anak belajar membaca itu dimulai dari A, E, I, O, U gitu ya. Itu dimulai, memang ada tekniknya gitu ya. Kemudian A, E, I, E, O ini digabungkan dengan huruf konsonan. Setelah itu jadi itu adalah proses anak-anak untuk memahami kosakata dalam permulaan membaca ya. Itu kalau diftong ini sangat digunakan untuk dapat menumbuhkan diftong atau terampil dalam diftong ini, maka anak harus diajak untuk banyak komunikasi agar memperoleh banyak kosakata yang diperolehnya dalam pikirannya gitu ya. Setelah sudah mengenal tiga huruf yaitu vokal, konsonan, diftong, maka ketiganya dimulai digabungkan gitu ya, menjadi sebuah 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan KH, eng, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Ini adalah huruf konsonan yang digabungkan. 4 gabungan huruf ini adalah khas Indonesia, tidak dimiliki oleh asing gitu ya. Jadi itu. Jadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam materi ini adalah dikhususkan untuk bukan untuk bahasa Inggris, tapi khas untuk bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian pembengalan kata. Pembengalan kata seperti ini ya, yang tadi saya katakan tadi. Au, lau, au, lau. Kemudian saudara, saudara. Amboy, bukan amboy, bukan ya, amboy gitu ya ini. Kenapa saya menerangkan ini gitu ya? Gitu, karena
Ini sangat penting bagi anak-anak untuk belajar menulis gitu ya, dan membaca. Jadi yang penting ini adalah karena kenapa mesti harus dipisah-pisah berdasarkan suku kata, berdasarkan vokal. Jadi konsonan ketemu vokal, kemudian konsonan, kemudian konsonan vokal, kemudian ini ketemu lagi vokal konsonan, kemudian konsonan ketemu lagi dengan vokal, kemudian di sini ada diftong gitu ya. Itu adalah penting sekali. Jadi sebagai calon guru SD harus menerangkan bagaimana memecah suku kata berdasarkan gabungan vokal dan konsonan serta diftong gitu ya. Itu adalah modal dasar anak untuk mau bisa belajar menulis dikte gitu ya. Jadi Anda tidak bisa langsung anak dipaksa untuk menulis tanpa diajari untuk memecah suku kata berdasarkan gabungan vokal dan konsonan gitu ya. Kita lanjut lagi. Terus kemudian di tengah kata huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, tadi ya sudah kata tadi ada huruf vokal dan konsonan. Jadi ini selalu konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan. Kemudian di sini eng gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah ya semacam bisa jadi ini juga diftong gitu ya. Gitu. Jadi kata mati-mati ini harus kemudian ini agak susah, ini juga kenyang, nyang, ini gabungannya dari kata-kata diftong gitu ya. Jadi itu yang kenapa kita harus harus menguasai, sebagai guru harus menguasai ejaan yang disempurnakan ini penting sekali dalam urusan tulis menulis gitu bagi anak SD gitu ya. Terus misalnya ini, jika di tengah kata 3 buah huruf konsonan atau lebih pemengan dilakukan antara huruf konsonan yang pertama, huruf konsonan yang kedua. Instrumen. Jadi 3 buah huruf konsonan. 1, 2, 3 baru ketemu vokal gitu ya. Kemudian ini konsonan, vokal, konsonan. Jadi ini yang di sini dimaksudkan 3 pemenggalan 3 huruf konsonan gitu. Kemudian apalagi nih ya, bangkrut. B, ini konsonan, kemudian ini juga konsonan, ini konsonan ang diftong, kemudian ketemu vokal. Kemudian di sini juga gitu, 3 konsonan ketemu vokal, bangkrut gitu ya. Jadi itu yang harus dihafal atau harus dikenalkan kepada anak gitu ya. Kemudian imbuhan atau airan. Imbuhan awalan termasuk mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis rangkai dengan kata dasarnya. Dapat dipenggal pada pergantian baris, misalnya makanan. Jadi pemenggalannya adalah misalnya ini ketemu konsonan, ini kan makanan. Untuk pemisahannya kita nggak bisa misalnya konsonan ketemu konsonan, tapi ini di sini yang terakhir adalah konsonan ketemu vokal gitu. Ini vokal ketemu konsonan harus dipisah. Jadi makan, an, ini terakhir vokal, r-nya konsonan, merasakan, membantu, pergilah gitu ya. Jadi Anda harus hafal gitu ya. Akhiran dan imbuhan awalan yang mengalami perubahan bentuk partikel yang biasanya ditulis dengan kata dasarnya. Jadi kata dasarnya ini ditulis dulu, baru imbuhannya an. Merasakan, kata dasarnya apa? Rasa. Kata dasarnya apa? Bantu gitu ya.
pergilah. Kata dasarnya apa? Pergi, baru dipisahlah. Gitu ya. Jadi harus dihafalkan. Terus satu terdiri unsur dapat digabungkan unsur lain. Pemenggalan dapat dilakukan satu di antara unsur itu atau dua unsur gabungan. 1A, 1B, 1C, 1D di atas. Misalnya biografi, biografi, fotografi. Pokoknya kalau ada pemenggalan itu selalu diawali vokal, dipenggal, di depannya selalu konsonan atau sebaliknya ya. Itu prinsipnya gitu ya. Terus sekarang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Saya tidak menerangkan di sini huruf miring, tapi saya akan menerangkan tentang huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya sangat diperlukan. Jadi saya pernah menemukan seorang siswa gitu yang semuanya menulisnya huruf besar semua, nggak pernah huruf kecil gitu ya. Padahal ini sangat penting gitu ya, huruf besar ini. Jangan sampai dibawa mati bisa menulis huruf besar melulu, nggak pernah huruf kecil gitu ya. Jadi harus diperjelas huruf besar dan huruf kecil. Ini penting sekali apabila dia menulis di komputer gitu ya, di sistem Word atau di Excel gitu, atau surat menyurat gitu, biar nggak malu-maluin gitu. Jadi harus tahu posisi huruf besar dan huruf kecil. Ini harus tahu fungsinya juga, bahwa huruf besar dan huruf kecil ini dipakai dalam berbagai fungsi tulisan. Misalnya surat menyurat, kemudian menulis cerita pendek, novel, kemudian surat resmi, tidak resmi. Itu harus gitu, harus paham gitu ya, huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Kemudian ini huruf kapital. Misalnya pada kalimat tanya gitu. Adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi semua kalimat-kalimat tanya, kalimat seru gitu, itu semua diawali dengan, kalau seandainya di sini ada apa sih namanya ini? Kata ini apa sih, tanda jedah ya. Jadi biasanya kalau ada percakapan gitu ya, mau kalimat tanya, mau titik, mau kalimat seru, itu semuanya diawali dengan huruf besar. Hafalkan ya, jangan sampai tidak hafal gitu. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Misalnya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih. Jadi semua yang berbau keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan dan kitab suci itu digunakan huruf besar. Jangan lupa ya. Nih, Quran, Weda, Islam, Kristen, semuanya huruf besar. Tuh. Kemudian nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Mahaputra, Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim. Jadi misalnya Ustazah, U itu huruf besar, Ustadz huruf besar, Kiai, Haji, K-nya huruf besar, H-nya juga huruf besar gitu ya. Jadi gelar Raden, Ratu, itu juga huruf besar di awalnya ya. Kemudian diikuti dengan nama orang gitu. Misalnya Ratu Atut Konsina, R-nya besar, Atutnya itu nama beliaunya, itu juga besar gitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Misalnya Ustadz Abdul Somad, U-nya besar, Abdulnya besar, Somadnya besar gitu ya. Jadi jangan lupa itu ya. Terus unsur jabatan. Misalnya Presiden Jokowi. Jadi depannya itu P-nya besar, ada Malik, kemudian Profesor Supomo, Prof-nya besar, Supomonya besar. Gitu.
Ini ya. Kemudian Amir Hamzah, semua nama orang semuanya adalah huruf besar, jangan lupa ya. Kemudian satuan luas, mesin diesel 10 volt 5 ampere. Kemudian bahasa, semua bahasa, bangsa, suku, bahasa itu menggunakan huruf besar. Misalnya bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Nih ya. Kemudian hari raya, bulan, hari raya itu juga huruf besar gitu ya. Kemudian udah ini. Kemudian sejarah, nama-nama pendiri sejarah, nama-nama biografi orang itu selalu diawali dengan huruf besar. Kemudian inti dari kalimat, misalnya sekarang ini virus corona, berarti V-nya besar, coronanya besar gitu ya. Virus corona, ini kan masuk dalam sebuah sejarah nantinya gitu ya. Kemudian ini misalnya bom atom, itu juga huruf besar gitu ya. Gitu. Kemudian perlombaan sejarah berhasil pecah perang dunia. Ya, oke. Sudah, ini sudah. Kemudian nama geografi. Malang, Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, semuanya diawali dengan huruf besar. Kecuali yang tidak dipakai sebagai huruf pertama, seperti nama dari misalnya berlayar ke Teluk. Teluknya itu nggak ada keterangan, teluk mana nggak usah, berarti teluknya itu huruf kecil gitu. Menyeberangi selat, kecuali kalau misalnya nanti ada Selat Malaka, itu lain lagi. S-nya besar, Malakanya besar. Kalau ini cuma menyeberangi selat, menyeberangi danau, menyeberangi sungai, itu semuanya huruf kecil. Kecuali kalau ada keterangan seperti Danau Toba, D-nya besar, T-nya besar. Gunung Dieng, Gunung Semeru gitu. Nih, udah. Kemudian garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon tidak pakai huruf besar ya. Garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon nggak pakai. Bukan merupakan geografi, cuman menunjuk pada kata benda ya. Terus ini sudah ya. Presiden Republik Indonesia, nomor sudah, ini kebudayaan, badan indah. Oke. Kemudian udah. Lembaga. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, M-nya besar, P-nya besar, R-nya besar gitu ya. Kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, semuanya diawali dengan huruf besar. Terus judul yang menjadi trending atau topik utama dalam sebuah karya cerita. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria. Ave Maria itu adalah judul sebuah buku ya. Jadi harus huruf besar gitu ya. Jalan lain ke Roma, J-nya besar, L-nya besar, ke Roma gitu. Terus udah nih. Ini sudah ya. Gelar tadi sudah saya terangkan bahwa gelar harus huruf besar semua. Gitu. Terus kata paman datang. Ini ya, semua yang mengandung percakapan itu diawali dengan huruf besar gitu. Tadi kan saya bilang ini ada tanda kutip ya. Jadi ada tanda kutip di sini nih. Ini kata seru, tanda tanya, titik, semuanya harus diawali dengan huruf besar. Ini namanya orang tua harus diawali dengan huruf besar. Dik, saudara, gitu. Kapan bapak berangkat? Tanya Harto, gitu ya. Bapaknya huruf besar, gitu. Udah.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata pentuju hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan misalnya. Kita semua harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua harus menghormati kakak dan adik saya. Berarti itu tidak menggunakan huruf besar gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat e-learning. Ada jangan lupa ya subscribe dan tonton sampai habis, karena di tontonan sampai habis itu bisa terekam berapa orang yang benar-benar menonton, sehingga bisa dilihat berapa yang absen gitu. Yang kalau cuma subscribe aja tapi kagak nonton, bisa dilihat nanti berapa jumlahnya yang benar-benar nonton. Kalau Anda nggak menonton sampai habis, berarti Anda tidak terdeteksi oleh mesinnya YouTube gitu. Sehingga akan terlihat bahwa antara yang absen dengan yang perhatian dengan yang saya terangkan hari ini bisa terlihat. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.